Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa SPSI versi 3.6 itu sudah meninggalkan kita. Ini kenapa memang harus diganti? Ini karena kalau versi 3.6 itu mengikuti Perpres 54 tahun 2010. Nah, dengan keluarnya Perpres nomor 16 tahun 2018, ini pihak LKPP sudah menyiapkan agar bisa connecting antara Perpres 16 dengan SPSI yang baru ini, yaitu di 4,3. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam versi SPSI 4,3 ini ada banyak hal yang kira-kira akan berubah. Seperti untuk kemarin itu kalau nggak salah yang jadi motor utama itu adanya di Pokja. Ada beberapa hal mungkin untuk tayang berkas-berkas PBJ-nya itu adanya di Pokja. Kemudian dengan keluarnya SPSI 4,3 ini itu menjadi kewajibannya PPK. Oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, agar dapat memperhatikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pihak PPK ini. Dan pada umumnya yang menjadi PPK ini banyak juga yang terlibat langsung kepala dinasnya atau sekretaris ya. Sekretaris selaku KPA merangkap sebagai PPK. Ini ada juga karena kekurangan personil yang memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan di dalam Perpres 16 tahun 2018. Kemudian ini untuk sirup, untuk tayang sirup, ini suatu kewajiban yang diharuskan dalam Perpres nomor 16. Ini pelatihannya sudah, saya kira ini sudah bisa langsung ditayangkan. Jangan seperti kalau kemarin setelah dilakukan pelatihan ada dinas yang tidak menayangkan. Nah, ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa 9 ya, baru 6 dinas. Baru 6 dinas. Kalau sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Kepala PBJ yang baru menayangkan. Nah, sebagaimana juga pesan Pak Sekda tadi, ini harusnya hari Senin ini selama-lamanya itu sudah harus di-upload semua. Karena ini sudah menjadi rencana aksi dari pihak KPK yang ditugaskan kepada kita semua untuk menayangkan sirup sebelum dilakukan proses pelelangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita dengarkan paparan dari Kabak PBJ. Pada Kabak PBJ kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah, di mana pada hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di ruangan Aula Setakap Aceh Utara untuk sama-sama mengikuti sosialisasi Perpres 16 juga sosialisasi SPSI 4,3. Selamat serta salam, mari kita saksikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang.
Yang saya hormati, bersama kami di hadapan para hadirin semua telah hadir, yaitu Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Asisten 2, Bapak Insinyur Saifullah. Beliau adalah pelopor berdirinya bagian PBJ, juga beliau merupakan motor penggerak dari UKPBJ ini sendiri, terutama di LPSE-nya, di mana beliau sebelumnya adalah yang menjadi pengelola dari LPSE dan alhamdulillah sekarang sudah berada di bagian PBJ. Terima kasih Pak Asisten. Seterusnya kepada para kepala SKPK, para staf ahli, para asisten tadi ada hadir juga, kepala lembaga atau yang mewakili, para camat, serta seluruh PPK dan teman-teman di bagian PBJ serta seluruh hadirin hadirat yang sudah berhadir insan pengadaan. Alhamdulillah hari ini sudah berada sama-sama untuk mengikuti sosialisasi SPSI 4,3. Kita mungkin nggak lama. Cuman nanti ada beberapa film yang diputar, ada beberapa materi yang merupakan rangkaian daripada dokumentasi pengadaan. Mungkin sekedar kita lihat dan juga boleh ditanyakan sambil film ataupun sambil materi ini berjalan nantinya. Kita harapkan keseriusan semuanya, terutama pihak yang menjabat PPK, baik PPK itu berada di PA atau berada di KPA-nya atau staf lainnya yang punya sertifikat yang ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen. Baik, kita mulai acara sosialisasi ini. Ya, yang pertama ini ada video dari bagian LPSE di LKPP tentang bahwa semua kegiatan walaupun PL ataupun swakelola harus melalui LPSE. Apakah semua pengadaan harus menggunakan SPSE? Jawabannya iya, sesuai dengan regulasi Perpres nomor 16 tahun 2018. Seluruh pengadaan barang jasa menggunakan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Berarti tidak hanya proses pemilihan penyedia yang melalui tender. Apakah semua pengadaan harus menggunakan SPSE? Jawabannya iya, sesuai dengan regulasi Perpres nomor 16 tahun 2018. Seluruh pengadaan barang jasa. Ya, pertanyaannya apakah semua pengadaan harus menggunakan SPSE? Iya. Jawaban ini video ini ada di upload ke grup pemerintah dan semua sudah lihat bahwa semua kegiatan itu harus ditindaklanjuti, harus dilakukan dengan mulai dari perencanaan RUP-nya sampai dengan pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan menggunakan metode kontrak. ya. Jadi semua kegiatan ini harus dikelola melalui LPSE. Nah, alhamdulillah kita sudah ada SKPK yang sudah membuat user ID di bagian LPSE. Bersama kita di depan sudah muncul. Sudah ada beberapa yang membuat RSU, Kesbangpol, Dinas PK, Dinkes, BPBD, DLHK, PUPR, Dishub, Baitul Mal, MAA, PKD, Dispendakop, DPRK, Dinas Pertanian, NPD, Inspektorat BKPSDM, MPU, Dinas Pustaka, DPM Transker, Disporapar, Satpol PP, DPM PPKB, DKP, Distanahkap, Bapeda, Capil, Perkim, Sedakap, Muara Batu, Kota Makmur, Dewantara, Baktia Barat, Banda Baru, Luskun, Tanah Pasir, Cotgiri, Tanah Jambuaya, Payabakong, Baktia, Simpang Keramat, Santara Bayu, Tanah Luas, Pirak Timu, Merah Mulia, Sawang, Samudera Alun, Langkahan, Sunudul, Matangkuli, Nisam Antara, Nisam, Nibung, dan Lapang. Terima kasih kepada para perwakilan SKPK yang hadir di sini yang sudah menayangkan sirup atau sudah minimal sudah membuat user ID di bagian LPSI. Mudah-mudahan ini bisa memperlancar untuk fungsi pengadaan kita sehingga nanti semua PPK yang hadir di sini bisa untuk bisa mempercepat proses pengadaan ini nantinya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada video pendalaman materi Perpres 16 2018. Nah, Indonesia saat ini sedang gencar melakukan pembangunan. Pembangunan dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan penerapan good governance, salah satunya dengan mewujudkan sistem
pengadaan yang efektif. LKPP sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan kebijakan dalam pengadaan barang jasa pemerintah terus berupaya untuk melakukan reformasi agar pengadaan barang jasa pemerintah menjadi lebih sederhana, tidak berbelit-belit, kompetitif, lebih cepat, lebih jelas, dan transparan. Salah satu bentuk upaya reformasi pengadaan barang jasa pemerintah adalah melakukan penyempurnaan pengaturan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. LKPP telah menyusun perubahan peraturan Presiden terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Ini mungkin jadi bahan kita. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyelarasan dengan kebijakan pembangunan nawacita 9 program prioritas perubahan untuk Indonesia dari Jokowi JK. Ya, Dalam 5 tahun terakhir, jumlah ini perkembangan ya realisasi anggaran belanja barang jasa kita setiap tahun makin meningkat. Termasuk kita di Aceh Utara. kebutuhan barang jasa tersebut. Selain itu, pola penyerapan anggaran belanja barang jasa pemerintah tidak mengalami perubahan. Pada semester 1, rata-rata penyerapan anggaran masih di bawah 30% sehingga Ya. berdampak pada program Pola penyerapan anggaran rata-rata kita kecil di awal dan diburu di akhir tahun. informasi telah berkembang sangat Ya, kita sudah ada 94 juta pengguna internet. 77% orang sudah belanja online. Kemudahan ini mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, total transaksi elektronik 399 triliun. Diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan dan memperkuat ekonomi domestik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibutuhkan perubahan peraturan Ya, Presiden Perpres 54 diganti dengan Perpres 16. akan menggantikan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Kerangka perubahan peraturan Presiden Yang pertama, Perpres ini kita ceritakanlah penyederhanaan. dan simplifikasi prosedur Itu cuma 15 bab, 94 pasal. Setelah itu dia mengadopsi praktek terbaik yang pernah dilakukan. Juga ada kebijakan pemerintah, ada UMKM, produk dalam negeri. Habis itu fleksibilitas pengaturan. Sekarang lebih fleksibel. Kelembagaan dan SDM pengadaan juga kita tingkatkan di sini. mari bersama wujudkan pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah yang lebih baik. Ya, itu sekilas materi tentang perubahan mendasar dari Perpres 16 2018. Nah, dari sini alhamdulillah kita sudah lihat perubahan dan kita terima kasih juga untuk 6 SKPK yang sudah mulai tayang RLP. Itu ada Dinas Kesehatan, Inspektorat, RSUJM, Kecamatan Tawamul, Samudra Bayu, dan Muara Batu. Mudah-mudahan yang lain bisa menyusul paling lambat Senin tanggal 4 Februari 2019. Baik, kita bercerita sekarang tentang fungsi PPK di aplikasi LPSE atau SPSE 4,3. Nah, tugas PPK itu apa? Apa yang harus dilakukan oleh PPK sekarang? Seperti disampaikan oleh Pak Asisten tadi, kalau dulu input kegiatan itu dilakukan oleh bagian ULP atau Pokja Pemilihan, sekarang sudah dilakukan oleh PPK. Jadi tugasnya makin berat. Ini tugasnya untuk pengadaan langsung. Ya, pengadaan langsung artinya Anda memproyek untuk kegiatan di bawah 200 juta. Jadi dulu ini kita tidak lakukan apa, tinggal langsung buat kontrak, panggil Midar mungkin langsung buat kontrak atau Pak TM langsung buat kontrak. Sekarang tidak lagi ada proses yang dilakukan oleh si PPK. Nah, PPK kalau nggak bisa harus punya operator atau lakukan sendiri. Ini diajarkan polanya, tapi mungkin sebagian yang sudah ikut pelatihan sudah lihat. Kita ada dua macam, ada transaksional, ada pencatatan. Jadi apa bedanya? Transaksional itu rekanan yang dipilih sudah terdaftar di aplikasi Sikap. Nah, jadi kalau bisa kontraktor ke depan baik yang dalam Tung Pespa perusahaannya sudah terdaftar di Sikap. Tapi kalaupun memang ada yang dalam Tung Pespa masuk kategori pencatatan.
Jadi dicatat, tetap wajib dicatat juga di LPSE. Kalau transaksional pilihnya langsung di aplikasi. Nah, ini prosesnya. Transaksional, prosesnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu PPK login menggunakan username dan password masing-masing. Login. Aplikasi SPSN pakai titik 3. Silakan klik daftar paket. Daftar paket. Pilih menu Non tender. klik tombol buat paket. Buat paket. Kemudian akan muncul Pilih KLPD-nya. Bapak Ibu akan diminta untuk memilih KLPD satuan kerja, metode Iya. pemilihan dan tahun anggaran. Pilih tahun anggarannya. Update Update RUP. paket yang sudah. Ya, berarti si sirup harus sudah masuk dulu. Kemudian Bapak Ibu pilih salah satu paket yang sesuai. Ya. Kemudian klik buat Pilih paket. paketnya buat paket. Setelah Oke. klik buat paket, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman daftar paket. Ya, masuk ke halaman daftar paket. Klik selanjutnya HPS. Nah, HPS ketik sendiri di sini. Jadi bukan diupload di Excel. Diketik. Beli pulpen. Beli pulpen berapa biji, harganya berapa, pajaknya berapa, masukkan, simpan. Keluar total nilainya. Ini tugas PPK sekarang. Ya. Ini KAK-nya atau spek teknisnya atau gambarnya, silakan masukkan. Sama kayak tender. Jadi bedanya tender itu di Mondedong kalau ada WC Sumbat, nah ini di sini. Non tender. Upload ya, rancangan kontrak. Rancangan kontraknya diupload juga. Jadi kira-kira kontraknya jadinya bagaimana? Dokumen persiapan pengadaan selesai. Nah, pilih jenis kontrak. Dulu lamsam pakai P, sekarang nggak pakai P lagi. Ya, ini pilih pejabat pengadaan yang ada di SKPK Anda. Nah, baru simpan dan membuat paket. Nah, kalau tiba-tiba yang dalam tung Vespa, ini kejadiannya seperti ini. Tadi kan pilihnya rekanan yang ada di situ. Buat non tender. Jadi paketnya yang sudah ada di sirup. Pilih perusahaan kecil. Ini buat jadwal. Oh, ini pejabat pengadaan ya. Pilih jadwalnya. Langkah selanjutnya, silakan buat dokumen pemilihan dengan cara mengisi dan persyaratan kualifikasi. Ya, isi syarat kualifikasinya. Dan dokumen penawaran teknis. Jenis izinnya, klasifikasinya, tambahkan apakah syarat memiliki NPWP, tenaga teknisnya siapa saja. Buat ini untuk paket PL ya, bukan tender, PL. Pengadaan langsung. Jadwal penyerahannya kapan? Nah, setelah dokumen nomornya diisi, tanggalnya, upload SDB-nya, dan SDB ini sudah bisa diupload di LKPP, di JDIH LKPP. Nanti kalau nggak ada sama Pak Edi Surya. Nah, sorry, kembali ini yang disikap. Kalau rekanan sudah ada disikap, nah ini sudah ada rekanannya yang disikap. Kembali tadi yang tidak ada disikapnya yang sudah ada disikap. Ya, rekanannya langsung dipilih di situ, tuh muncul rekanannya. Mengumumkan paket. Ini buka dokumen sesuai jadwal yang kita buat. Nah, ini pejabat pengadaan yang loginnya di atasnya. PP 30 pejabat pengadaan. Ya, ini data kualifikasi peserta yang sudah ada disikap. Ini surat penawarannya. Ini surat penawarannya, periksa surat penawarannya. Evaluasi. Ini apabila sudah sampai jadwalnya yang ditentukan. Klik evaluasi. Ya. Ya, cek administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Dulu ini tugas ULP. Ya, sekarang juga pengadaan dibantu BPK. Undang penyediaannya ke warung kopi terdekat untuk input ini maksudnya, biar ada wifi. Ya. Ini undangannya dibuat di sini langsung.
klik tombol verifikasi. Verifikasi datanya. Ini kalau dipanggil rekanannya. Kalau sudah verifikasi muncul seperti ini pengalamannya, muncul semua pajaknya, kita cek semua, suruh bawa berkas aslinya. Pada tahapan klarifikasi teknis dan negosiasi, Ya. pejabat pengadaan dapat melakukan penetapan pemenang pada tahap Ini evaluasinya untuk penetapan pemenang. penetapan pemenang Ya. untuk harga negosiasi. Muncul harga negosiasinya, buat urutan keberapa karena satu orang. Setelah itu langsung submit. Untuk membuat berita acara evaluasi penawaran Berita acara langsung muncul di sini. hasil non tender, silakan klik tombol cetak, kemudian Ya. Isi nomornya, tanggalnya, isi keterangan tambahan, cetak. klik cetak. Untuk melakukan pembuatan paket pencatatan non tender, Oh, ini pencatatan yang manual ya. Ya. kemudian pilih Ini yang manual, yang pencatatan. dan klik tab pencatatan. Pencatatan non tender. Kita mau buat paket. Silakan pilih KLPD, satuan kerja, metode pilihan, tahun anggaran, kemudian klik Update RUP. pilih paket. Tetap update RUP, pilih paketnya, Buat paket. pilih buat paket. Silakan klik simpan dan membuat paket. Ya, simpan dan membuat paket. Untuk memulai melakukan pencatatan pengadaan langsung, silakan Pilih klik paket paket pencatatan. pencatatan, Kemudian sesuaikan pilih kembali ya jenis pengadaannya. pemilihan dan bukti pembayaran. Kemudian Bukti pembayarannya pakai SPK atau tidak? Karena ada yang nggak pakai SPK, realisasi, yang kecil. dokumen, nilai realisasi, Ini yang realisasi. tanggal realisasi, Ini yang buat PPK nih, pejabat pembuat komitmen, bukti pembayaran, bukan pejabat pengadaan. isi keterangan jika diperlukan, dan klik simpan. Iya. Setelah realisasi selesai dibuat, silakan klik Belum pilih penyedia. Ini kita pilih penyedianya, silakan pilih penyedia. tambah penyedia, karena dia tidak ada di sikap, jadi kita ketik sendiri. Data non sikap. Untuk menginputkan data penyedia yang belum terdaftar di aplikasi Sikap. Kemudian klik tambah penyedia dan isi nama penyedia, Nama, NPWP, email, telepon, alamat. Tetap harus dicatat. dan alamat. Jadi kemarin ada SKPK yang melapor saya, Pak, kami buru-buru, PL sudah kami kerjakan. Nggak boleh ya, harus diisi di sini dulu. PL pun harus sirup dulu. Selesai pemulaian pekerjaan dan klik simpan. Nah, itu Ya, tadi kurang lebih itu. Makanya diperhatikan oleh SKPK. Kadang-kadang ada yang sudah buru-buru ngerjakan terus, mungkin karena ada keperluan apalah sehingga PL ditunjuk langsung. Nah, tapi PL ini tetap harus update sirup dulu, tayang sirup dulu dan dicatat baru boleh diproses. Sedangkan sirup tadi sudah kita lihat baru 6 SKPK, tidak termasuk SKPK tersebut. Nah, ya, dasar hukum kita melaksanakan pengadaan hari ini atau acara hari ini, sosialisasi ini. Yang pertama Perpres nomor 16 2018 tentang PBJ, yang kedua Perka LKPP nomor 7 2018 tentang pedoman perencanaan PBJ pemerintah, habis itu Perka 8 2018 tentang pedoman swasembada, Perka 9 2018 pedoman pelaksanaan PBJ penyedia, Perka 11 2018 katalog elektronik, Perka 12 2018 pedoman PBJ dikecualikan pada PBJ pemerintah, Perka 13 2018 PBJ lampadaan darurat, Perka 14 2018 unit kerja pengadaan barang jasa atau OKPBJ. 9 SE Menteri PUPR nomor 14 2018 tentang SDP. Jadi kita SDP standar dokumen pekerjaan sudah ada. Bagi yang belum punya dapat mengambil secara gratis di bagian PBJ. Kita ada SDP pengadaan langsung. Nanti kan ada mau buat PL, SDP yang ada. Jangan pakai dokumen yang lama, pakai dokumen yang baru. SDP penunjukan langsung. Penunjukan langsung ini untuk pengadaan darurat. Penunjukan langsung atau khusus. SDP tender cepat seleksi bagi pilihan dan satu lainnya atau konsultansi. Selanjutnya ada keputusan Deputi LKPP nomor 29 2018 tentang penggunaan SPSI 4,3 yang hari ini kita ajarkan, dan 12 aturan kementerian lainnya terkait pelaksanaan PBJ atau pelaksanaan kegiatan sumber APBN PBK. Pelaku pengadaan. Nah, pelaku pengadaan adalah kita yang hadir semua di sini. Ada pengguna anggaran PA, bukan Partai Aceh. Yang kedua kuasa pengguna anggaran KPA, bukan Komite Peralihan Aceh. Yang ketiga pejabat pembuat komitmen atau PPK. Yang keempat pejabat pengadaan atau PJP. Yang selanjutnya pejabat atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan PJPHP atau PPHP, pejabat pemberi harapan palsu. Dan selanjutnya UKPBJ atau Pokja pemilihan.
Ini yang disebut pelaku pengadaan. Insya Allah kita hadir di sini semuanya terlibat sebagai pelaku pengadaan. Persiapan pengadaan dari PA. Tugas dan wewenang PA sebelum pelaksanaan PBJ diantaranya adalah mengumumkan. Yang pertama, paket PBJ ke dalam sirup sesuai pasal 9 Perpres 16 2018. Itu tugas PA. Walaupun Anda mewakilkan, memerintahkan operator yang mengerjakan, tapi itu tanggung jawab Anda sebagai PA, Kepala SKPK. Ini tugas tanggung jawab Anda. Cara yang dilakukan oleh PA sebagai berikut. PA melakukan login dalam aplikasi sirup di lkpp.go.id. Yang kedua, PA melakukan verifikasi PPK yang ada dalam sirup pada satker masing-masing. Yang ketiga, PA mengidentifikasi program dan kegiatan untuk selanjutnya didelegasikan kepada PPK guna membuat finalisasi draft sirup. Yang keempat, PA memeriksa paket finalisasi draft sirup dan bila sudah setuju selanjutnya ditandatangani dan diumumkan paket finalisasi draft. Rata-rata untuk Aceh Utara sudah dibuat draftnya oleh Pak Indra Bustami, tapi tinggal Anda verifikasi, Anda cek dan Anda umumkan. Mohon kerjasama dari seluruh SKPK. Tugas Anda PA tidak berat lagi, tugasnya tinggal ini. Lalu selanjutnya, apa yang dilakukan persiapan pengadaan oleh PPK? PPK melakukan apa? Ini dia. Ini ruang gedung LKPP. Ya, yang baru di Komplek Rasuna, Epicentrum, Jakarta Selatan. Ini Alina Mahardika Puspa. Kalau pas ada ke Jakarta bisa lupa. Pertama kita input rincian HPS, ini tugas BPK. Input spek teknis KAK, input rancangan kontrak, dan memilih UKPBJ. Nah, baik itu tender ataupun non tender. Cek sekali lagi persiapan pengadaan kita. Berarti yang tender pun diisi oleh PPK. Kalau dulu ini dikerjakan oleh Poja, sekarang tugas PPK. Ya, kita lokasi. Klik selanjutnya, rincian HPS. HPS-nya dibuat seperti ini udah ya, nggak lagi Excel. Sudah seperti ini. Karena harganya masuk langsung. Diperhatikan. Ya, KAK spek teknis dan gambar langsung diupload di sini. Ya, rancangan kontrak, kira-kira kontraknya nanti dibuat bagaimana? Ya, dan dari SPD. Pilih UKPBJ-nya. Anda mau lelangkan di kami, UKPBJ-nya di bagian pengadaan barang jasa. Perhatikan, paham ya sudah peran PPK? Ya. Iya. Jadi ini ada video satu lagi. Ini persiapan pengadaan, cerita kita untuk total semuanya. Ya, persiapan pengadaan dimulai dari menginput. Ya, makanya PPK itu perlu sertifikat. Jadi sebagian yang sertifikatnya mungkin sudah di bank, boleh diambil balik apa? Pertama, rincian HPS, input spek teknis KAK. Yang ketiga, input rancangan kontrak. Yang keempat, tugasnya adalah memilih KPBJ. Pertama, login. Ini diulangi yang tadi. Login, setelah itu masukkan dan password. Untuk hari ini yang belum ada user ID dan password, rekan-rekan dari bagian PBJ siap membantu. Silakan diisi formnya. Boleh selesai hari ini juga. Gratis tanpa biaya, khusus hari ini. Lengkapi isian paketnya, pilih KLPJ-nya. Ya, update RUP. Ini makanya di mana-mana perlu sirup, ini dia. Jadi bukan hanya pas lebaran aja perlu sirup. Nah, sirup ini perlu dari sekarang. Buat paket, buat paket lebaran, ya.
Lengkapi informasi paketnya dengan selanjutnya. Detail lokasi diisi. Isi provinsinya, kabupaten kotanya, dan lokasi. Ada ini desa. Kalau kita mau desa, isi lokasi. Ya, rincian HPS. Diisi. Mengisi rincian HPS dan aplikasi atau Berarti kalau yang di PU pakai analisanya tidak dimasukkan ya. Analisa tidak dimasukkan, yang dimasukkan cuma BOQ saja. Analisa tidak dilampirkan, mungkin lampirkan dalam dokumen. Analisanya tidak dimasukkan ke dalam aplikasi. Siapkan, masuk ke KAK atau sebagai gambar boleh, tapi tidak diinput. dokumen pengadaan mulai dari KAK. Ini filenya boleh PDF, JPEG, RAR, ZIP boleh. Masuk ke AK-nya, ini pilih filenya. Rancangan kontrak, pilih UKPBJ-nya. Ya, kita bagian pengadaan barang jasa Aceh Utara nanti ya. UKPBJ terpercaya saat ini hanya bagian pengadaan barang jasa Aceh Utara. Simpan dan buat paket. BPK sejak awal sudah mempersiapkan Ya, simpan dan membuat paket. rancangan kontrak. Ini baru selesai tugas PPK. Ada berapa paket di dinas Anda? Selamat menghitung. Ada berapa yang harus dikerjakan? Mulai dicicil terus. Makanya sirup dulu. Setelah selesai sirup, baru buat ini. Yang PL buat terus juga. Jadi dicicil. Salam mengenal. Salam. Oke. Tugas wewenang PPK dalam pelaksanaan PBJ adalah membuat paket PBJ dalam aplikasi sirup dan mempersiapkan bahan dokumen dalam pelaksanaan tender atau seleksi. Pembuatan paket oleh PPK dalam sirup dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, PPK melakukan login dalam aplikasi SPSE dan memilih tombol aplikasi e-prop lainnya masuk dalam sistem sirup. Yang kedua, PPK mengisi data pada sirup dan selanjutnya memeriksa data program dan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang ketiga, PPK membuat draft paket untuk memilih metode pelaksanaan pelan penyedia atau swakelola. Dan yang keempat, yang terakhir, PPK memfinalisasikan paket draft PBJ dan menyerahkan ke PA untuk diverifikasi. Jadi kalau bisa diambil kesimpulannya, dalam SPSE 3,6 PPK hanya terlibat dalam penerbitan SPPBJ dulu. Yang sering aktif itu Pak Zainuddin dulu. Itu sering sekali Pak Zainuddin. Dia dulu SPSE 3,6 hanya menerbitkan ganing tugas PPK. Kalau sekarang bukan hanya ganing, PPK sudah terlibat menggunakan aplikasi sejak dari awal proses. PPK dapat menggunakan semua metode pelaksanaan PBJ dalam SPSE 4,3 untuk tender, non-tender, pencatatan non-tender secara swakelola dan pencatatan swakelola. Dan terakhir, pejabat pengadaan belum dapat menggunakan aplikasi SPSE 3,6, sedangkan dalam aplikasi 4,3 sudah dapat menggunakan untuk non-tender. Dulu pejabat pengadaan nggak ada login, nggak ada ID untuk pakai SPSE. Sekarang sudah ada. Jadi lumayan bisa menggunakan ID Surya sama saya. Nah, jadi Aceh Utara di 2019 ini kita punya 33 SKPK, 27 kecamatan. Total lelang Aceh Utara tahun ini yang sudah terdata 187 paket tender 365 miliar 844 juta 905.757 rupiah. Total PL kita 617 paket PL 305 miliar. Total pembelian langsung di sini ada ATK, swakelola Aceh Utara ada 329 paket 12 miliar. Nah, dari sini nampak kecenderungan SKPK banyak mengarahkan paket untuk PL daripada lelang. Padahal mohon maaf, saya baru saja menjalani pemeriksaan, ternyata di PL ini lebih banyak potensi untuk dipanggil dibandingkan dengan tender. Kenapa? Dalam PL saat kita menunjuk si A sebagai pemenang, pemilihannya kan objektif karena dari kita, suka-suka kita. Si B yang tidak dapat paket PL akan melaporkan ke pihak APH. Alasannya kenapa saya nggak dikasih. Dan di sini begitu dipanggil ada indikasi kita mengambil dana pungli dari si A. Si A yang menang paket PL hampir bisa dipastikan 99,99% pasti ada ngasih walaupun Rp1.000 ke dinas. Yang laporkan si B yang nggak dapat paket PL. Jadi hati-hati dengan paket PL. Kalau paket tender, kemungkinan kita untuk dipanggil
memang banyak, tapi belum tentu dapat dibuktikan ada uang. Kalau di PL hampir bisa dipastikan nggak mungkin dia dapat PL nggak kasih uang. Kalau nggak ngaku sehari, 5 hari diperiksa untuk mengaku, karena PL pasti ada kasih uang. Dan di e-katalog kemarin pun hati-hati, kemarin e-katalog juga seperti itu. E-katalog di waktu dimunculkan harga sudah nego, tapi dari pihak APH memberikan SPPD kepada penyidiknya untuk ke pabriknya langsung. Ternyata hasil ditekan kepada pabrik mengakui adanya diskon. Seperti mobil, mungkin kita sudah tahu mobil kita dapat diskon, dan lainnya pun e-katalog dapat diskon. Tapi harga diskon tidak kita munculkan di kontrak. Nah, begitu ini teridentifikasi, hati-hati. Jadi bukan dengan PL, dengan e-katalog selesai permasalahan dengan APH, bukan. Akan lebih banyak potensi. Makanya ke depan kita harapkan lebih banyak paket itu ditenderkan dan digabungkan paketnya. Kalau bisa Aceh Utara, pembangunan jalan Aceh Utara satu kontraktor. Mau 300 miliar ya 300 miliar satu kontraktor, lebih gampang. Pertanggungjawaban kita cuma 1 kali. Ini paket PL ada 10 kali kita dipanggil. Hati-hati dalam pemaketan. Nah, ini di Aceh Utara yang sudah memberikan data ke kita ada 28 SKPK, 1 kecamatan. PUPR terdata ada nilai 84 miliar, 303 juta, 17 tender, 58 PL. DLHK, ini yang kemarin dinas nanya, untuk apa Pak Gun datang bolak-balik ke dinas minta data. Ini data kita. Ini yang saya presentasikan ke Pak Bupati, Pak pimpinan kita. DLHK punya 2,629 miliar, 2 tender, 12 PL. Pertanahan 289 juta, 0 tender, 3 PL. Kesbangpol 307 juta 500, 0 tender, 3 PL. Perkebunan 4 miliar 219 juta, 7 tender, 19 PL. Kearsipan 2 miliar 200, 1 tender, 1,4 miliar, 11 PL. BPBD 2,5 miliar, 3 tender, 19 PL. DPM PPKB 1,5 miliar, 1 tender, 11 PL. DPM Transnaker 2,5 miliar, 2 tender, 31 PL. Perindakop 7,6 miliar, 8 tender, 58 PL. Dishub, RSU Cumutia, BKPSDM, Dinkes, Pertanian, Pendidikan, Dispora, Pendidikan Daya, Satpol PPWH, Disduk Capil. Data ini berdasarkan hasil yang Anda berikan. Dan ini nantinya begitu sampai ke pimpinan mempengaruhi tingkat pemanggilan pimpinan terhadap kepala SKPK sendiri. Termasuk jumlah dalung di Maulid mungkin disesuaikan dengan kegiatan ini. Jadi tidak sama lagi. Jadi ada di sini Perakakim, MAA, Inspektorat, Bapeda, DPKAD, Kelautan, MPU, MPD, dan Kecamatan. Alhamdulillah ada hadir di sini Muara Batu. Satu-satunya sudah memberikan data baru Muara Batu. Terima kasih. Ya. Jadi kita cerita sedikit tentang pelaksanaan kontrak berdasarkan Perpres 16. Kenapa? Ada yang berbeda. Hati-hati dalam membuat rancangan kontrak. Ini untuk DPK. Di Perpres 16 2018 pasal 27 sampai 29 ini ada pembagian di 27 ayat 1 jenis kontrak lamsam harga satuan, gabungan lamsam harga satuan, terima jadi dan kontrak payung. Jadi ada 5 jenis sekarang sudah. Di pasal 27 ayat 2 jenis kontrak pengadaan konsultansi. Diperhatikan ada lamsam waktu penugasan, kontrak payung. Kontrak lamsam merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu ketentuan sebagai berikut. Bagaimana mengidentifikasi kontrak itu lamsam atau harga satuan? Untuk kontrak lamsam, yang pertama, resiko ditanggung oleh penyedia. Tidak ada adendum ya. Ada perubahan ditanggung oleh penyedia. Berorientasi pada keluaran dan pembayaran pada tahapan produk yang dikeluarkan sesuai dengan kontrak. Contoh untuk barang gitu, kalau lamsam. Kalau harga satuan, nah, dia harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spek sebagai berikut. Ini pemilihan. Untuk PPK harus paham apa beda lamsam dengan harga satuan. Dalam memilih, bedanya kalau di harga satuan volume masih perkiraan. Ada yang belum melakukan MC, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas hasil volume, dan nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh paket selesai. Jadi kita baru bayar setelah MC akhir. Nah, ini untuk kontrak harga satuan. Sedangkan kontrak gabungan, ini juga sering, yaitu kontrak barang produksi gabungan lamsam harga satuan dalam satu pekerjaan. Bangunan gedung lamsam, pondasinya harga satuan, boleh. Ini kontrak gabungan.
Kontrak turnkey adalah kontrak konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, ketentuan sebagai berikut. Ini terima jadi. Kontrak apa yang terima jadi? Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan. Seperti e-katalog atau pengadaan mobil. Jadi jumlahnya tetap.